Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang manusia dan kegelisahan. Saya Melika Muldasyarani dengan NPM 11221143. Saya Andre Bipani dengan NPM 10221239. Saya Ainur Rohma dengan NPM 10221063. Saya Salsabila Stianing Hardianti dengan NPM 11221847. Saya Mutakin Nurul Hakim dengan NPM 11221378. Pengertian kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah. Gelisah artinya rasa yang tidak tentram di hati atau selalu merasa khawatir, tidak sapat senang, tidak sabar lagi, cemas, dan lain-lain. Kemodernan tidak sedikit dapat menyebabkan kegelisahan. Hal ini diakibatkan oleh kebutuhan hidup yang meningkat, rasa individualitis, dan egoisme dari sudut konteks budaya. Kegelisahan muncul akibat adanya insting manusia untuk berbudaya, yaitu insting mencari kesempurnaan. Namun demikian, alasan utama timbulnya kegelisahan adalah karena manusia punya hati dan perasaan. Perasaan cemas menurut Sigmund Freud ada 3 macam, yaitu yang pertama, kecemasan objektif atau kegelisahan terapan. Kecemasan atau kegelisahan karena suatu objek di luar individu. Kecemasan yang kedua, kecemasan neurotik syaraf. Kecemasan yang timbul akibat pengamatan tentang bahaya naluri, contohnya fobia, rasa gugup, rasa takut beradaptasi. Yang ketiga, kecemasan moral. Kecemasan akibat emosi diri sendiri atau struktur kepribadiannya, contohnya perasaan dengki, dendam, marah, dan lain-lain. Selanjutnya, 3 bentuk kegelisahan. Keterasingan berasal dari kata terasing, dan kata terasing berasal dari kata dasar asing. Kata terasing berarti sendiri tidak dikenal orang, sehingga kata terasing berarti tersisihkan dari pergaulan, terpisah dari yang lain, atau terpencil. Keterasingan berarti hal-hal yang berkenan dengan ketersisihnya dari pergaulan, terpencil, atau terpisah dari yang lain. Sebab-sebab keterasingan. Yang pertama, ada perbuatan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Perbuatan itu antara lainnya, misalnya mencuri, bersikap angkuh, sombong, atau kaku. Dan yang kedua, ada sikap rendah diri atau minder. Sikap rendah diri menurut Alex Gunur adalah sikap kurang baik. Sikap ini menganggap atau merasa dirinya selalu tidak berharga atau tidak mampu di hadapan orang lain. Contohnya ada cacat fisik, sosial ekonomi lemah, pendidikan rendah, perbuatan. Sebab-sebab keterasingan. Perbuatan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Perbuatan itu antara lain ada mencuri, bersikap angkuh, sombong, atau kaku. 2. Sikap rendah diri atau minder. Sikap rendah diri menurut Alex Gunur adalah sikap kurang baik. Sikap ini menganggap atau merasa dirinya selalu tidak berharga atau tidak mampu di hadapan orang lain. Antara lain seperti cacat fisik, sosial ekonomi lemah, pendidikan rendah, dan perbuatan. Lalu ada kesepian. Kesepian berasal dari kata sepi, artinya sunyi, lengang, tidak ramai, tidak ada orang, atau tidak ada apa-apa. Kesepian adalah keadaan sepi atau hal sepi. Frustasi. Frustasi merupakan salah satu penyebab kesepian. Kesepian dan keterasingan serupa tapi tidak sama, namun keduanya terdapat hubungan. Beda antara keduanya hanya terletak pada sebab dan akibatnya. Ketidakpastian. Ketidakpastian berasal dari kata tidak pasti, artinya tidak menentu pikirannya. Mendua atau apa yang dipikirkan tidak searah. Kemana tujuannya tidak jelas. Ketidakpastian akibat tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi akibat pikiran yang kacau. Sebab-sebab yang terjadinya ketidakpastian menurut Siti Meicat dalam buku Kesehatan Mental, yaitu obsesi. Obsesi merupakan gejala neurosa jiwa karena adanya pikiran atau perasaan tertentu yang terus-menerus. Pikiran itu biasanya tidak menyenangkan atau sebab-sebab tidak diketahui oleh penderita. Yang kedua yaitu ada fobia. Merupakan rasa ketakutan yang tidak terkendali atau tidak normal terhadap suatu hal atau kejadian tanpa diketahui sebabnya. Contohnya acrophobia dan oculophobia. Oke, selanjutnya ada kompulsi, yaitu merupakan keraguan-raguan yang sangat pada hal-hal yang telah dikerjakan sehingga ada dorongan-dorongan yang tidak disadari untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa berulang-ulang kali.
Lalu ada histeria, itu merupakan neurosa jiwa yang disebabkan oleh tekanan mental, kekecewaan, pengalaman pahit yang menekan, kelemahan syaraf, tidak mampu menguasai diri atau sugesti dari setiap orang lain. Selanjutnya ada delusi. Delusi ini merupakan pikiran yang tidak beres karena berdasarkan suatu keyakinan palsu. Delusi ini terdapat 3 jenis, yaitu ada delusi persekusi atau menganggap adanya kejelekan sekitarnya, delusi keagungan, menganggap dirinya orang lain penting dan besar, delusi melankolis atau merasa dirinya bersalah, hina dan berdosa. Delusi melankolis biasanya disertai oleh tanda-tanda fisik. Selanjutnya ada halusinasi, yaitu merupakan hayalan yang terjadi tanpa rangsangan, panca indera. Halusinasi biasanya terjadi pada orang yang mabuk atau pemakai obat bius. Ketiga ada keadaan emosi. Gelisah tergolong penyakit batin yang menyerang siapa saja dari golongan apa dan bangsa apapun. Rasa gelisah berhubungan erat dengan keimanan seseorang. Manusia hanya diberi hak berikhtiar. Keputusan akhir sepenuhnya di tangan Tuhan. Maka apapun yang akan terjadi, itulah yang terbaik. Karena itu semua keputusan Tuhan yang Maha Esa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.